Shalom Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan berkumpul, bersekutu di dalam acara ngopi bareng Adioswo. Ngobrol pintar bareng Adioswo. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Justin. Tapi sebelumnya kita akan mengawali persekutuan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami. Kami bersekutu meskipun tidak bisa tatap muka, tapi biarlah kami tetap bersekutu di dalam nama-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan belajar tentang sapaan sabda-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Justin. Kiranya Engkau berkati Bapak Pendeta Justin ini di dalam dia menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat sore Pak Justin. Selamat sore Pak Salem. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, sehat. Haleluya. Amin. Ya, kita akan belajar tentang pentingnya moralitas dan spiritualitas. Nanti kita akan membahasnya dari kitab Yeremia pasal 19 ayat yang pertama dan yang sampai ke 15. Monggo Pak Justin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menyingkat saja, saya akan membacakan pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dari Yeremia pasal yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita tentang moralitas. Kisah moralitas ini dibangun dalam teks Yeremia pasal 19 di mana mengisahkan tentang kondisi bangsa Yehuda. Siapa bangsa Yehuda? Yehuda adalah bangsa Israel. Ketika masih zaman Saul, zaman Daud maupun zaman Salomo. Tetapi ketika Salomo meninggal, kemudian terjadi perpecahan, yaitu Israel Utara yang kemudian disebut Israel, dan Israel Selatan yang kemudian disebut Yehuda. Ibu kotanya di Yerusalem. Nah, Yehuda ini pada waktu perpisahan dengan sebangsanya, yaitu Israel Utara, mereka masih menyembah Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya bangsa Israel itu kemudian semakin hari tidak lagi menyembah Tuhan. Ini menjadi persoalan. Di mana bangsa Israel malah menyembah Allah-Allah atau ilah-ilah lain. Disinilah yang Tuhan tidak berkehendak. Tuhan menginginkan bangsa Israel taat, yaitu menyembah Allah, menyembah Yahweh saja. Tetapi yang terjadi, mereka malah tidak menyembah Tuhan atau Yahweh, malah mereka mengorbankan anak-anak Yehuda kepada dewa-dewa Baal. Puncaknya adalah peringatan Tuhan melalui peristiwa buli-buli yang pecah. Kalau buli-buli itu kan tempat untuk menyimpan air begitu. Tempat untuk menyimpan minyak. Air itu adalah tanda kehidupan,
Minyak itu tanda kesejahteraan. Tetapi tanda ini tempat penyimpanannya pecah. Artinya kalau kita mau lihat, artinya berkat Tuhan ini hancur. Tidak berarti apa-apa karena apa? Karena ketidaktaatan bangsa Yehuda. Nah, sehingga apa? Sehingga dapat diketahui pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, akhirnya diturunkanlah malapetaka untuk bangsa Yehuda. Dan puncaknya, kalau kita mau perhatikan dalam teks-teks selanjutnya, di mana bangsa Yehuda akhirnya dibuang ke Babel. Di sini letaknya moralitas. Jadi moralitas yang dikehendaki adalah ketaatan kepada Tuhan. Tidak perlu berjubahkan, ya, berjubahkan sesuatu yang baik, tetapi ternyata kelakuannya tidak baik. Kan itu yang jadi persoalan. Berjubahkan agamawi, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan kehidupan iman. Nah, sehingga ini menjadi tolok penting supaya apa? Supaya kita diingatkan terus oleh Tuhan bahwa Tuhan menghendaki supaya kita taat kepada Allah. Demikian, Pak Marco. Wah, seru sekali nih pembicaraan kita pada malam hari ini. Mungkin Pak Tatem mau ada yang ditanyakan? Saya ada pertanyaan yang dimaksud dengan moralitas. Moral itu apa? Ya, terima kasih Pak Tatim. Jadi berbicara tentang moralitas dalam konteks teks Yeremia, konteks Yeremia, saya tidak ke definisi yang lain, yaitu ketaatan kepada Tuhan. Kalau seseorang percaya taat kepada Tuhan, maka otomatis perilakunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbeda dengan bangsa Yehuda, dia mengatakan dan menyembah Yahweh, tetapi ternyata apa? Dia malah mempersembahkan korban-korban anak-anak mereka untuk dewa-dewa Baal. Ini yang tidak dikehendaki. Sehingga apa? Moralitas yang dimaksud di sini adalah ketaatan kepada Tuhan, tidak hanya jubah agamawi saja, tetapi kelakuan kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan apa yang diimani. Begitu, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke. Mungkin ada lagi yang mau tanyakan? Oh, apa saya bertanya nih, Pak? Oh ya, boleh. Oke. Gini, Pak, saya penasaran gini, kenapa kok muncul ayat ini? Tadi Pak Justin mengatakan bahwa apa bangsa Israel itu adalah bangsa yang pilihan. Tapi kenapa kok malah justru ya memberontak, jadi menyembah apa Allah-Allah lain? Ya, terima kasih Pak Marco. Jadi gini, memang iman itu baik, tetapi bila iman itu tidak dipelihara, maka bisa menjadi tidak baik. Tidak baik bukan berarti imannya jadi tidak baik, tidak. Tetapi orang yang mengimani itu yang menjadi tidak baik. Imannya tetap sama, begitu ya. Tuhan tetap sama, walaupun kelakuan umatnya seringkali tidak sama. Memang dulu bangsa Israel taat kepada Tuhan. Tetapi menjadi persoalan adalah bahwa orang-orang Israel khususnya itu terpengaruh dengan nilai-nilai iman bangsa-bangsa lain. Nah, pengaruh daripada nilai-nilai iman bangsa lain itulah yang menyebabkan akhirnya apa? Pudar. Nah, pengaruh-pengaruh dari luar ini bisa jadi di dalam kehidupan kita pudar. Gitu loh. Yang menyebabkan apa? Nilai-nilai kita tetap Kristen tapi nilai-nilai kita tidak Kristen. Sikap hidup kita tidak Kristiani. Tutur kata kita tidak Kristiani. Kita malah bisa jadi lebih jahat daripada orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kita lebih kelihatannya kita Kristen, KTP kita Kristen, tetapi kita masih sering kali menfitnah, mencaci maki orang lain. Nah, ini yang kehidupan moralitasnya yang jelek. Nah, sehingga apa? Bangsa Israel atau Yehuda itu adalah umat pilihan, tetapi ketika pengaruh-pengaruh dari luar itu lebih daripada iman mereka, nah, mereka bisa terpengaruh. Sehingga kita harus berhati-hati terhadap apa? Terhadap lingkungan kita.
kita harus menjaga nilai-nilai yang ada pada kehidupan kita. Demikian Pak Marco. Oke, terima kasih Pak Jen. Mungkin ada lagi Pak Satem, monggo. Ya, terima kasih. Gini Pak Satim, jadi karena kan pengaruh negara-negara lain atau kerajaan-kerajaan lain, yaitu pengaruh-pengaruh tentang dewa, di mana dewa itu harus ada sesembahan. Nah, sesembahannya itu otomatis yaitu manusia. Nah, itu yang akhirnya apa? Masuk ke dalam dunia orang-orang Israel, khususnya Yehuda. Nah, akhirnya dipakai. Mereka mempersembahkan anak-anak mereka untuk dewa-dewa mereka, dewa-dewa Baal. Mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan, mereka lupa punya Yahweh yang selalu mengasihi umat Israel. Nah, ini yang jadi persoalan teks ini, sehingga Yeremia diutus untuk apa? Mengingatkan bangsa Yehuda atau bangsa Israel yang ada. Demikian Pak Satim. Lagi Pak Pendeta, Mas Marcos, lagi kaitannya kita PA sore hari ini, tujuan kita dengan mempelajari kitab Yeremia 19 ayat 1 sampai 15 itu supaya kita bagaimana? Kita kan sudah Kristen, kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Kemudian apa kiranya ada hal yang menyimpang dari apa yang kita imani itu? Kaitannya dengan sore hari ini kita mengadakan PA ini. Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Satim. Ini, jadi pesan penting daripada teks Yeremia ini, jangan lupakan Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan itu menjadi moralitas kita. Nah, kita juga diingatkan tentang kepatuhan kita kepada pemerintah kita. Bahwa pemerintah, apalagi kondisi pandemi saat ini, misalnya kita diminta untuk pakai masker, tapi kita menyepelekan, alah ora ono COVID itu. Tidak ada COVID itu, sehingga kita tidak pakai masker. Nah, ketika tidak pakai masker, apa yang terjadi? Ya, tetap aja yang kena saja bisa jadi terpapar, apalagi yang tidak memakai, kan begitu ya. Yang menerapkan protokol bisa terpapar, apalagi yang tidak menerapkan protokol. Nah, di sini pesan pentingnya. Jadi kita harus patuh kepada Allah. Patuh kepada Allah, ya harus diwujud nyatakan dengan moral yang benar. Yaitu apa? Mengasihi sesama. Mengasihi sesama dengan apa? Ya tadi saat ini, apalagi masa-masa COVID seperti sekarang ini, ya kita harus mengasihi sesama dengan cara apa? Ya prokesnya harus kuat. Apa yang dikatakan pemerintah, kita coba taat. Karena apa? Bagaimanapun juga pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia. Nah, kalau kita taat kepada Tuhan, tentu kita harus punya moralitas yang benar, yaitu apa? Taat juga kepada pemerintah. Percuma toh kita mengatakan kita beriman, tetapi apa yang terjadi? Kita selalu melanggar ketentuan-ketentuan bermasyarakat kita, yaitu ketentuan pemerintah, begitu ya. Itu kan percuma begitu. Nah, saya kira itu Pak Satim yang paling penting pada hari ini. Terima Jadi kasih, Pak Pendeta. kita harus taat kepada Allah dengan cara apa? Ya mematuhi pesan-pesan pemerintah kita. Oke. Terus ini Pak, ada lagi yang ya membuat saya itu agak tergelitik. Gini, katanya saya itu banyak mendengar gini. Wes pasrahke Gusti Allah wae. Apakah dengan memasrahkan kepada Tuhan itu kan apakah sudah cukup? Apakah perlu tadi Justin mengatakan harus menaati prokes yang disampaikan oleh pemerintah? Apa nggak cukup cuma pasrah sama Tuhan gitu? Baik, terima kasih Pak Marco. Pasrah sama Tuhan penting. Tapi Tuhan kan kasih hikmat sama kita, begitu ya. Hikmatnya apa? Yaitu bahwa kita diberikan akal budi, begitu. Kita pasrah sama Tuhan, kita akan kaya, tapi kita tidak mau kerja, percuma. Tidak mungkin kaya kita. Gitu. Tapi kita diberikan akal budi untuk apa? Untuk berusaha, untuk bekerja, sehingga apa? Sehingga kita dapat kesejahteraan. Demikian juga kita tadi, apakah kita hanya pasrah sama Tuhan? Tentu kita harus pasrah sama Tuhan.
tetapi kita harus juga, ya, karena kita sudah diberikan hikmat sama Tuhan, maka lakukan hikmat itu. Dengan cara apa sekarang? Protokol kesehatannya dikencengi, pakai masker, gitu toh. Terus jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan, termasuk juga yaitu bila tidak penting ya kita tidak perjalanan jauh. Saya kira itu, Pak. Jadi hikmat Tuhan penting, pasrah sama Tuhan penting, tetapi kita juga diberikan hikmat untuk melakukan hal-hal secara teknis. Begitu, Mas Marco. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Betul. Gitu. Oh, Betul. oke. Jadi Mati, ya. moralitas kita yang dibangun di situ. Moral itu tidak hanya dalam wacana, tetapi moralitas itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan. Begitu. Kita taat sama Tuhan, yo aja nyembah Allah lain. Kita taat sama Tuhan, maka kita juga harus taat kepada pemerintah kita, menerapkan protokol kesehatan secara baik dan benar. Saya kira demikian, Pak Marco. Mungkin ada lagi Pak Satim yang ingin disaringkan atau ditanyakan. Ya, Mumpung kita bertemu. ada. Untuk bangsa Indonesia, moralitas kita kan Pancasila. Pancasila kan buatan manusia, bukan buatan Allah. Itu termasuk mendewakan Pancasila atau itu menyimpang dari firman Tuhan atau bukan? Menurut saya enggak. Karena itu memang atau negara itu harus punya undang-undang dasar, punya falsafah. Andai kata falsafahnya dilakukan dengan baik, itu pertanda bahwa moralitas kita terhadap Tuhan itu juga kuat. Bagaimana Pak Pendeta? Ya, terima kasih Pak. Singkat saja dari saya bahwa filosofi keagamaan kita penting beriman ya Pak, penting beriman. Tetapi kita juga hidup bernegara, bermasyarakat yang namanya Indonesia. Indonesia kan punya kesepakatan namanya Pancasila. Nah, di dalam Pancasila, ya sila pertama itu ada ketuhanan, berarti ada agama. Jadi agama itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kebersamaan kita. Tetapi kita tidak boleh lupa, gitu, tidak boleh lupa kehidupan kebersamaan kita sebagai umat beragama, itu kita harus jaga juga. Artinya apa? Kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Intinya satu, bahwa seperti pandemi saat ini, itu tidak pernah membeda-bedakan agama. Semua orang pasti bisa kena. Tanggung jawab kita bersama-sama sebagai umat beragama, yaitu apa? Menjaga prokes, protokol kesehatan secara baik dan benar. Itu moralitas kita. Kalau kita mengatakan sebagai anak Tuhan, maka kita harus juga melakukan protokol kesehatan secara baik dan benar. Saya kira itu Pak Marco. Terima kasih Pak. Wah, sebenarnya masih banyak lagi yang ya, bisa kita sharingkan, bisa kita obrolkan. Tapi berhubung ini waktunya, kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Dan Bapak Ibu, jangan lupa saksikanlah ngopi bareng, ngobrol pintar bareng Adioswo pada kesempatan yang lain. Dan sebelum kita mengakhiri, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dan puji hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala anugerah berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terkhusus pada malam sore hari ini, Kau telah mengizinkan kami bersekutu meskipun tanpa bertemu. Tapi biarlah itu semuanya tidak menjadikan kami pudar di dalam persekutuan kami ini Tuhan. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa di dalam kami, ketika kami bersekutu, Engkau hadir di tempat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah menyelesaikan persekutuan ini. Kami hendak akan memulai kehidupan kami yang lain
Kiranya Engkau bimbing dan sertai kami. Dan ampunilah Tuhan apabila di dalam kami bersekutu ini membahas firman-Mu banyak sekali dosa ataupun kesalahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Jusin. Terima kasih Pak Satem. Tuhan memberkati. Amin.